pemirsa, Anda menyaksikan informasi berita arus lalu lintas bersama saya, Restu Landari. Pemirsa, kami akan mengajak Anda bergabung bersama NTMC Polri untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia. Silakan laporannya. Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di jam berangkat beraktivitas masyarakat. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang ataupun ke Kuningan, maksud kami dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan ataupun Cawang, pagi hari ini terpantau sudah mulai padat, terlihat sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dan terlihat dari perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi. Hal ini juga dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman dan juga arus lalu lintas dari arah Bendungan Hilir yang akan menuju ke kawasan Semanggi. Kemudian pemirsa, lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Slipi maupun Tomang pagi hari ini terpantau lancar baik di jalur tol dalam kota ataupun di jalur arteri. Walaupun terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di pintu keluar tol Semanggi ataupun di kawasan Semanggi, namun setelepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, bersabar dalam antrian demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas di jam berangkat perkantoran pagi hari ini di kawasan Grogol terpantau lancar, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke Jalan Letjen S. Parman, ataupun di tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke Tomang. Saat ini juga terpantau lancar, hal serupa juga terlihat dari arah Tomang yang akan menuju ke Pluit, juga lancar. Kemudian dari Jalan Letjen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten atau dari pantauan CCTV kita lihat di arteri sebelah kiri, lalu lintas juga saat ini terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Walaupun lalu lintas terpantau lancar, pemirsa, kami tetap harapkan para pengendara untuk berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Nagrak, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan menuju ke Cibubur atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan yang akan menuju ke kiri, pagi hari ini terpantau masih kondusif lancar walaupun terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau lancar. Namun perlu diantisipasi pemirsa dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini sehingga Anda perlu menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian dari arah Cibubur yang akan menuju ke Cilengsi, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Tohpati, Bali. Di mana kondisi lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali pagi hari ini terpantau ramai, terlihat sudah ada peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini lalu lintas dari arah Denpasar yang akan menuju ke Sanur terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar. Kemudian dari Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Sanur maupun yang akan menuju ke Denpasar, terlihat saat ini lalu lintas sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 200 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Tetap perhatikan dan patuhi rambu-rambu serta marka jalan yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 195 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 27 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 305 orang luka ringan. Dari 195 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami tidak bosan-bosan yang mengajak Anda untuk selalu mematuhi dan tertib akan peraturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan
keselamatan diri Anda sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Dan pemirsa, selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Muki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Demikian berita lalu lintas kali ini, saya Restu Landari, sampai jumpa.